Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Nusa Indah Desa Karas, yang kami hormati seluruh teman-teman guru TK Nusa Indah Desa Karas. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Acara Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4. Yang kami hormati Kepala TK Nusa Indah Ibu Siti Lemah, yang kami hormati pula teman-teman sejawat guru TK Nusa Indah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan kali ini kita masih diberi umur yang panjang, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4. Teman-teman, ketika saya mengucapkan nama Leli, teman-teman memegang jari telunjuk teman sebelahnya, ya. Cepat-cepatan nanti, ya. Konsentrasi dimulai. Keluarga Pak Hasan memiliki 4 orang anak. Yang pertama yaitu Lala, Tula, Leli, dan helikopter terbang muter-muter. Aku anak pinter, sekolah tidak diantar. Diharapkan kita dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Selanjutnya, kita mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Selanjutnya, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah, senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Sampai pada modul ini yaitu kita dapat memahami konsep pendidikan murid menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Untuk yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Karena dengan kalau hal yang positif itu ketika membekas, kalau positif kan nggak masalah. Jadi kan ada hal yang positif yang justru anak itu nantinya ke depan ketika itu membekas kan hal yang baik juga buat mereka. Dilanjutkan ya, seperti itu ya. Berarti ada yang setuju, ada yang tidak bagus. Identitas hukuman, identitas gagal itu masuk hukuman. Yang suksesnya disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Untuk konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Restitusi itu pilihan kita. Dalam eksplorasi konsep kali ini ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Restitusi itu 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita lihat stimulus respon dan teori kontrolnya seperti apa. Nah, untuk stimulus responnya, kita mencoba mengubah agar pandangan orang bisa sama dengan kita. Untuk stimulusnya seperti itu. Terus teori kontrolnya, pada kenyataannya, kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ya. Kalau orang salah itu ya salah. Tapi sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Jika seseorang melakukan kesalahan pasti punya tujuan. Dia mesti punya alasan. Seperti dengan JW, ayo disiplin itu apa? Monggo, ayo. Disiplin. Ya tepat waktu boleh. Disiplin
Disiplin. Nah, menurut pikiran jenengan itu disiplin itu apa sih? Selama ini yang sudah terjadi itu disiplin itu apa ya? Tepat waktu ya, terus yang lainnya patuh ya, Kalau segala sesuatu sesuai dengan aturan. sesuai aturan ya, berarti itu disiplin itu aturan ya kalau menurut jenengan ya. Ya, kalau saya sendiri pun sebelumnya menganggap disiplin itu sebuah aturan. Tapi kenyataannya, betul. Nah, apa itu disiplin? Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar ya. Sebenarnya disiplin itu bukan aturan tapi belajar. Disiplin itu belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang baik. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang harus dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah itu kan kalau kita menganggap seperti itu. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sikap orang memiliki gambaran berbeda ya, kebutuhan kita itu berbeda ya. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, penguasaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, itu juga masuk eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kalau dari diri kita sendiri berarti insting, motivasi kita ya, internal, terus akhirnya muncullah tujuan diri positif. Mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi sekolah. Masuk teman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Teman ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dalam pembelajaran yang sebelah kiri ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu masuk apa? Ini ya keyakinan. Untuk yang sebelah kanan itu masuknya ke aturan ya. Terus untuk yang sebelah kiri itu masuknya nanti ke keyakinan. Kita membuat keyakinan kelas berdasarkan kalimat yang di yang kiri itu. Itu adalah suatu masuk dalam kalimat kebajikan. Kesepakatan kelas kami guru itu nanti bisa dimunculkan sebagai keyakinan kelas. Penghargaan dan restitusi lagi ya. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Pasti tidak melakukannya itu berasal dari eksternal. Ketika jenengan tidak melakukannya dan takut pada tilang polisi, nah itu berarti jenengan takut pada aturan. Nah, aturan itu berarti berasal dari eksternal. Ya. Untuk mendapatkan imbalan dari untuk topik keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak dunia. Penghargaan itu dapat tadi ya merusak hubungan. Kalau kita mendapat penghargaan misalnya kita ditunjuk untuk maju sebagai guru berprestasi, itu yang menunjuk itu baik maksudnya, tapi ada salah satu teman kita yang tidak suka, itu kan akhirnya menimbulkan kerusakan suatu dunia. Membuat rasa bersalah, penghukum sebagai teman, manajer dan pemantau ya. Itu ada beberapa pertanyaan, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu.
Kata-katanya seperti itu masuk dalam siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah posisi kontrolnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu bohong hadi ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, biasanya harus sekali itu. Ayolah lakukan itu. Kita posisi kontrolnya sebagai teman ya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Motivasi identitas gagal kontrol dari luar, identitas berhasil sukses kontrol diri. Guru menghukum, guru berbuat, menghaji, menunjuk. Monggo bisa dibantu untuk membacakan salah satu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Desember 2004. Ada tiga institusi ya, yaitu yang terdiri dari validasi menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, itu di luar segitiganya bisa dibaca, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terus keyakinan kelas, kamu ingin menjadi yang seperti apa, itu yang keyakinan kelasnya. Ya. Menstabilkan identitas, itu tujuannya memiliki tujuan. Tujuan adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan tadi, kebutuhan dasar manusia terima ya, penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Ya bisa dikatakan guru untuk validasi kebutuhan ini ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tujuannya memiliki tujuan. Tujuan adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan tadi, kebutuhan dasar manusia terima ya, penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Ya bisa dikatakan guru untuk validasi kebutuhan ini ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tujuannya budaya positif yang dapat saya sampaikan hari ini. Untuk refleksinya, monggo ada 4 pertanyaan, nanti bisa dibantu untuk menjawab. Mana disiplin dan motivasi intrinsik. Kalau dari saya pribadi, tentunya saya merasa senang dengan asasi ini karena banyak hal baru yang mengubah paradigma saya pribadi, khususnya mungkin juga para teman-teman yang tadinya berpikir terkait dengan disiplin itu seperti apa, sehingga sekarang sudah ada pembelajaran baru bagi kita yang mana nantinya bisa mudah-mudahan bisa kita terapkan ke anak-anak. Selama mengikuti modul ini, peran yang saya pribadi yang pernah kami lakukan adalah kami sebagai guru itu merupakan teman bagi anak, kemudian juga kami selaku pemantau atau mengontrol, tapi kami memang belum menjadi manajer bagi anak. Ini merupakan PR bagi kami ke depan. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi bukan hanya teman, bukan hanya pemantau, tapi kita bisa menjadi manajer bagi anak-anak kita. Sekian ya Bu ya, untuk terima kasih untuk waktu dan kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Anam Sofiro. Untuk testimoni hari ini, alhamdulillah kami merasa sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Suyatmi selaku calon guru penggerak karena banyak hal baru yang kami pelajari hari ini dari paradigma kami terkait dengan disiplin yang tadinya kami berpikir bahwa disiplin itu adalah aturan, sehingga kami sekarang sudah memahami bahwa disiplin itu adalah suatu pembelajaran dan banyak sekali hal baru terkait dengan tugas seorang guru. Jadi guru itu bukan hanya sebagai pengontrol, bukan hanya sebagai teman bagi anak, tapi guru itu bisa juga menjadi manajer bagi anak. Terima kasih sekali lagi buat Bu Yatmi. Semoga kedepannya bisa berbagi ilmu lagi pada kami semuanya yang ada di sini. Terima kasih. Untuk testimoni kegiatan hari ini, saya mengapresiasi untuk Bu Yatmi. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami, sangat bermanfaat sekali untuk saya dan untuk teman-teman semua. Terima kasih Bu.